مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal awliya'i was siddiqin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din wa li kulli waliyyin waliyah masyarikil ardi maghribiha bariha wa bahriha wa la nakhusuhu sanila mu'allif hadzal kitab hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'i wa talamidhi wa masyayikhi wa jami' masyayikhina wa asatidna wa jami' abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li husuli maqasidana wa niyyatana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ada alaina min barakatin bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para santri, para alumni, para bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Facebook Pondok Pesantren Sabil Hasanah yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 16, masih tentang keutamaannya ilmu dan ulama. Semoga kegiatan pengajian kita ini bisa menambah berkah, bisa menambah rahmat, bisa menambah manfaat daripada hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini, yang insya Allah setiap segala kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahim. Hadirin wal hadirat, para santri dimanapun Anda berada, mari kita melanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din wali faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al anbiya'u summal ulama'u summa syuhada'u. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ubida, tidak disembah. Ma'ubida, tidak disembah siapa Allah bisyai'in, dengan sesuatu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Ma'ubida, tidak disembah siapa Allah bisyai'in, dengan sesuatu. Afdola, yang lebih utama. Afdolu yang lebih utama min fikhin, daripada memahamkan fiddini, dalam masalah agama. Fiddini, di dalam masalah agama. Wala faqihun, dan sungguh adapun orang alim fikih satu. Wala faqihun, dan sungguh adapun orang yang alim fikih wahidun, yang satu. Orang yang alim fikih wahidun, yang satu, itu asyaddu, lebih berat. Itu asyaddu, lebih berat ala syaitoni, bagi syaiton. Ala syaitoni, atas syaiton. Min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, ma'ubidallahu bi syai'in afdalu min fiqhin fid din. Tidak ada cara menyembah Allah yang paling hebat, yang paling utama, kecuali dengan cara daripada, di sini maksudnya itu tidak ada yang lebih hebat daripada dengan kita memahamkan diri kita tentang agama. Sehingga orang belajar ilmu agama itu sama dengan bagian daripada bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang belajar ilmu agama, memberikan pemahaman atau meningkatkan pemahaman terhadap ilmu agama, itu bagian daripada dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini, di hadis ini dikatakan tidak ada cara menyembah Allah yang paling hebat, yang paling utama, ya, selain memahamkan diri kita tentang ilmu agama. Maka belajar ilmu agama itu bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat di masjid, ya, tidak hanya puasa Ramadan, tidak hanya pergi ke Baitullah, tidak. Tapi kita belajar di rumah, ngaji walaupun melalui YouTube, melalui Facebook. Yang penting tujuannya adalah untuk tafaqquh fiddin, itu juga ibadah. Itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kepentingannya adalah ketika kita belajar ilmu agama, kepentingannya adalah kita kepingin meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita belajar ilmu agama, dengan kita belajar atau memahami ilmu agama, maka kita naik derajat. Dari ibadah kita yang hanya sebatas ibadah, kadang-kadang tanpa dibekali ilmu, naik menjadi ibadahnya orang yang didasari oleh ilmu. Sehingga yang asalnya kita tidak pernah tahu, ya kan, mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak membatalkan sholat. Ketika kita belajar ilmu agama, akhirnya kita sadar, oh ini nggak boleh, oh ini bisa membatalkan sholat. Maka anak-anakku sekalian, para santri dimanapun Anda berada, kita akan bisa membedakan ketika di masyarakat ibadahnya orang awam yang tidak berilmu dengan ibadahnya orang yang berilmu. Bisa membedakan.
dengan cara dia berdiri saja sudah tahu bedanya. Ya, samalah kita bisa membedakan orang yang sudah tahu cara sholat yang benar dengan sholatnya anak-anak. Anak-anak kan belum ngerti caranya ibadah yang benar, cara sholat yang benar. Jadi kadang-kadang dia sholat sambil menggoda temannya yang di sebelahnya, kadang-kadang sambil cubit-cubitan, sambil ijek-ijekan kaki. Nah, ini cara ibadah orang yang tidak berilmu. Tapi ketika orang itu beribadah didasari dengan ilmu, dia akan terlihat khusyuk, bahkan dia menjaga gerakannya untuk tidak melebihi daripada 3 kali secara berturut-turut. Dia jaga sikapnya, khusyuknya, konsentrasinya, ya kan, fokusnya itu berbeda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika dia dalam beribadah. Jadi perbedaannya jauh sekali, antara perbedaan ibadah yang sah dengan yang tidak sah, antara perbedaan ibadah yang kemungkinan besar diterima dengan yang tidak diterima. Selanjutnya dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, sungguh orang yang alim fikih satu orang itu lebih berat bagi setan. Bagi setan lebih berat daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak alim fikih. Jadi menggoda apa ya kalau bahasa kita? Ya menggoda satu orang yang ahli fikih itu lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Permisalannya seperti ini. Ya, permisalan seperti ini. Ada satu ulama. Contoh kemarin kita kasus-kasus masalah politik. Ya. Masalah pilkada, mungkin pilpres. Satu orang ulama yang dia alim, yang dia memahami tentang pengetahuan, baik pengetahuan agama, pengetahuan politik. Ketika dipengaruhi oleh berita-berita hoak, berita-berita yang beredar di medsos, dia tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terpengaruh. Seorang yang alim itu pasti akan bisa memilih, oh ini hoax, oh ini tidak, oh ini benar, oh ini tidak benar, oh ini salah paham, oh ini tidak salah paham. Bisa membedakan, karena dia punya ilmu, punya pemahaman yang benar. Tapi masyarakat, orang awam yang tidak memiliki pemahaman tentang agama, ketika disebarin berita hoax, berita nggak benar, berita yang isinya fitnah, berita yang isinya caci maki, langsung mereka share, mereka kirim ke grup-grupnya, mereka kirim ke media sosial yang lainnya. Dengan mudahnya, tanpa klarifikasi, tanpa cross check berita, tanpa tabayun kebenaran daripada berita itu, mereka langsung sebarkan. Inilah orang yang bodoh, orang yang awam. Setan mudah sekali. Sehingga untuk mempengaruhi, menjerumuskan orang 1000 yang bodoh, itu bagi setan sangat mudah sekali. Cukup dengan berita hoax. Sebarkan lewat WA, sebarkan lewat Instagram, sebarkan lewat Facebook. Langsung di-share itu. Kadang-kadang sampai jutaan. Kalau sudah ter-share, bagaimana mau nariknya berita tersebut? Tapi kalau menghadapi satu orang, mau menggoda satu orang yang alim, orang alim itu pasti berpikir, ini berita benar apa enggak? Akhirnya dia tabayun, dia cari dalilnya dalam kitab, dalam buku, dia konfirmasi kepada sumber berita tersebut. Oh, ini enggak benar. Ketika tahu ini berita tidak benar, ya kan? Maka dia tidak akan pernah menge-share, tidak akan pernah membagi berita itu, menyampaikan kepada orang lain karena tahu itu adalah berita bohong. Bahkan dia pun berusaha untuk mengerem, mengklarifikasi, memunculkan penjelasan-penjelasan tentang berita yang sebenarnya. Maka bagi seorang setan, ya, menggoda 1000 orang awam, walaupun dia ahli ibadah, tapi ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, itu lebih mudah daripada menggoda satu orang yang punya ilmu, yang ahli fikih. Ya kan, berat. Ya, kita jadi guru yang di pesantren, mempengaruhi, atau ustadz penceramah lah. Kalau kita di masyarakat, ya kan, kalau ceramah banyak yang mendengarkan kita, perhatikan mayoritas
yang mendengarkan, bahkan yang nurut, yang manut, itu adalah orang-orang awam. Karena dia nggak ada pilihan untuk tidak menerima. Pasti menerima penjelasan kiai. Maka nurut. Tapi kalau kita menceramahin orang yang pinter, misalnya kita melakukan seminar dalam universitas, dalam perguruan tinggi misalnya, atau di waktu Basul Masail kayak gitu. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi, pasti mereka akan mengkritisinya, bertanya ini, bertanya itu dan sebagainya. Tidak mudah kita untuk mempengaruhinya. Tidak sebegitu saja mereka percaya dengan informasi, walaupun kita pinter, walaupun kita hebat. Tapi kalau orang awam, langsung mereka percaya. Disitulah berat tidaknya seorang yang faqih dengan orang yang tidak faqih. Waqala, dan bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasfa'u, akan memberikan syafaat. Yasfa'u, akan memberikan syafaat yaumal kiamati, pada hari kiamat. Yasfa'u, akan memberikan syafaat yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa? Salah satun, 3 orang. Siapa? Salah satun, 3 orang. Al-Anbiya'u, yang pertama adalah para nabi. Ada 3 kelompok orang yang nanti fi yaumil kiamah, di hari kiamat nanti, di akhirat itu akan bisa memberikan syafaat. Tapi lagi-lagi semuanya tergantung daripada izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama siapa yang akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya? Yang pertama adalah para nabi. Para nabi. Cuman sebagaimana penjelasan dari kitab-kitab tentang akidah, syafaat-syafaat yang sifatnya ringan. Tapi kalau sudah syafaatul uzma, syafaat yang agung, itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal ulama'u, kemudian yang kedua adalah para ulama. Jadi di sini kelebihannya ulama. Ulama mendapatkan posisi yang cukup istimewa. Karena ulama nanti juga bisa memberikan syafaat pertolongan. Summa syuhada'u, yang ketiga adalah syuhada. Yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Summa syuhada'u, dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Ada 3 yang nanti fi yaumil qiyamah bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain. Tapi bukan syafaatul uzma. Adalah para nabi, kemudian adalah ulama, kemudian lagi adalah para orang-orang yang mati syahid. Jadi biar dia bisa menolong orang lain. Ya, tapi semuanya pasti ada alasan mengapa orang itu dia tolong. Seperti ulama menolong orang lain punya alasan. Ya kan? Mungkin di antara orang tersebut adalah orang yang sudah membantunya untuk menjadikan dia sebagai seorang ulama. Ya kan? Para nabi akan menolong ulama, menolong orang lain, memberikan syafaat dengan alasan dia punya derajat kenabian. Jadi dia punya derajat kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasannya. Kemudian ulama memberikan syafaat orang lain karena apa? Karena dia punya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ilmunya dia bisa menolong orang lain. Orang yang mati syahid bisa menolong orang lain karena status kesyahidannya. Jadi ketika dia meninggal mati syahid, ia dapat jaminan dari Allah. Nah, jaminan dari Allah inilah yang digunakan untuk menolong orang lain. Ya. Jadi bersyukur. Jadi ulama itu selain warasatul anbiya, dia juga termasuk orang yang bisa memberikan syafaat. Waruwiya dan diceritakan apa annal ulama, bahwa sesungguhnya ulama. Apa annal ulama, bahwa sesungguhnya ulama yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, itu ala manabiro. Itu ala manabiro, di atas mimbar-mimbar. Itu ala manabiro, di atas mimbar-mimbar, min nurin, dari cahaya. Min nurin, dari cahaya. Nanti di akhirat para ulama itu punya tempat khusus. Nah, ini menunjukkan kemuliaannya orang yang alim. Ya, punya tempat khusus. Jadi nanti itu punya panggung.
Jadi ditempatkan di atas panggung, di atas mimbar, di atas pelaminan yang terbuat dari cahaya. Semoga kita dan anak keturunan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala min ulama isholihin al-amilin, ya, menjadi ulama-ulama yang soleh, yang ahli berbuat baik, yang mengamalkan ilmunya, biar mendapatkan tempat yang istimewa nanti fi yaumil qiyamah, yaitu di tempat, di panggung, di mimbar yang penuh dengan cahaya. Karena itulah tempat, hakikat tempatnya ulama. Jadi walaupun hari ini mungkin ada ulama yang kalau di dunia itu dicaci maki, dihina, ya kan? Bahkan hari ini santri kurang mendapatkan pengakuan karena apalah, santri cuman bisa sarungan, ya kan? Cuman bisa ngaji kitab kuning saja, ya, nggak mendapatkan pengakuan. Tapi nanti kelak fi yaumil qiyamah, Allah yang akan memberikan pengakuan yang luar biasa kepada para ulama. Jadi ada sebagian ulama yang dia tidak memperdulikan posisi dia di dunia, ulama tersebut. Jadi dia cuman sibuk pokoknya membina umat. Jadi nggak penting dia mau dekat dengan pemerintah, mau mendapatkan panggung atau tidak. Yang penting dia menjadi ulama yang manfaat ilmunya bagi masyarakat. Karena yang lebih penting bagi dia nanti fi yaumil qiyamah adalah posisi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia itu kan cuma sementara. Nggak ada yang pernah tahu berapa lama kita akan berada di dunia ini. Ya, bisa lama, bisa sebentar, bisa sedengan. Ya, maka yang paling utama adalah tujuan kita ketika kita ingin menjadi ulama adalah untuk kepentingan akhirat, agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wanakola, dan diceritakan dan dinukil. Wanakola dan menukil, mengutip siapa Al-Qadhi Husainin, Qadhi Husain. Siapa Al-Qadhi Husain? Qadhi Husain fi awali ta'liqatihi, di dalam awal kitab ta'liqatnya Qadhi Husain. Fi awali ta'liqatihi, di dalam awal kitab ta'liqatnya Qadhi Husain, beliau menukil annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan. Annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan itu ruwiya, diceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu, bahwa sesungguhnya Nabi? Apa annahu, bahwa sesungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi? Itu qala, bersabda siapa Nabi? Man, adapun barang siapa? Man, adapun barang siapa itu ahabba, cinta siapa man? Man, adapun barang siapa itu ahabba, cinta siapa man al ilma, terhadap ilmu. Al ilma, terhadap ilmu, wal ulama dan para ulama, wal ulama dan para ulama, lam tuketab maka tidak dicatat, lam tuketab maka tidak dicatat, alaihi atas man, lam tuketab maka tidak dicatat, alaihi atas man, apa? Khoti'atuhu, kesalahan-kesalahannya man. Apa khoti'atuhu, kesalahan-kesalahannya man? Ayyama hayatihi, pada hari hidupnya man. Ayyama hayatihi, pada hari hidupnya man. Pada hari hidupnya man. Ini juga hadis yang luar biasa. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaannya orang yang cinta terhadap ilmu dan ulama. Jadi ini masih belum jadi ulama, belum ahli ilmu, punya rasa cinta saja. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang dinukil atau yang dikutip oleh Qadhi Husain di dalam permulaan kitab ta'liqatnya, Nabi mengatakan, man ahabbal ilma wal ulama, lam tuketab alaihi khoti'atihi yaumal qiyamah. Khoti'atuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang cinta kepada ilmu dan ulama, nanti di akhirat, ya, dia tidak punya catatan kesalahan. Taunya nanti di akhirat tahunya.
Kesalahan waktu kapan? Kesalahan waktu dia masa hidupnya. Jadi kesalahan ketika dia hidup itu tidak dicatat. Ya, selagi dalam kehidupannya dia cinta dengan ilmu dan ulama. Wah, mudah sekali kita itu. Jadi satu sisi hadis ini menjelaskan tentang apa ya, posisi kedudukan orang yang cinta kepada ilmu dan ulama. Tapi satu sisi ada makna yang lain adalah cinta kepada ilmu dan ulama itu bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan, takfiru dunub wal khotiat. Ya, makna yang pertama adalah dari hadis ini menjelaskan tentang kedudukan orang yang cinta terhadap ilmu dan ulama. Sangat tinggi, sangat mulia. Sampai-sampai kesalahannya tidak dicatat. Kesalahan waktu masa hidupnya tidak dicatat. Makna yang kedua, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita ketika kita hidup adalah dengan cara mencintai ilmu dan ulama. Nah, kalau sudah seperti ini banyak ada sampai firman Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya perbuatan jelek yang diikutin dengan perbuatan baik maka akan menghapus kesalahan daripada perbuatan jelek tersebut. Jadi pahala atau kebaikan daripada perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan yang dosa. Sehingga semua kesalahan, ya, dosa-dosa kecil, khotiat, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang, dia akan terlebur ke nabiyin. Man adapun barang siapa? Man adapun barang siapa itu sholat siapa man? Man adapun barang siapa itu sholat siapa man khalfa alimin, di belakang orang alim. Khalfa alimin, di belakang orang alim, faka'an nama, maka seperti sesungguhnya, faka'an nama sholat, maka seperti sesungguhnya sholat siapa man. Faka'an nama, maka seperti sesungguhnya sholat siapa man. Khalfa nabiyin, di belakang nabi. Di belakang nabi. Wah, orang yang alim itu berarti posisinya seperti nabi dalam hadis ini. Maka kalau pilih imam, jangan sembarang pilih, ya. Cari imam yang alim, ya. Berimamlah dengan orang alim. Biar apa? Biar sholat kita, ya, seperti sholat bersama Nabi, berimam dengan Nabi. Sholat saja itu memiliki nilai yang seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita mengikut barisannya orang alim, berarti kita mengikut barisannya Nabi. Jadi di sini dimisalkan man sholla khalfa alimin faka'annama sholla khalfa nabiyyin. Ya, barang siapa yang sholat di belakang orang alim, maka sesungguhnya dia seperti sholat di belakang seorang nabi. Faman maka adapun barang siapa itu sholat siapa man. Faman maka adapun barang siapa itu sholat siapa man khalfa nabiyyin, di belakangnya nabi. Khalfa nabiyyin, di belakangnya nabi, faqad ghufira, maka sungguh telah diampuni siapa lahuman. Faqad ghufira, maka sungguh telah diampuni siapa lahuman. Dan barang siapa yang sholat di belakangnya nabi, ya, maka segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat di belakangnya orang alim, sama dengan sholat dia di belakangnya nabi. Barang siapa yang sholat di belakangnya nabi, maka dia diampuni dosanya. Jadi kalau kita sholat di belakang orang alim, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rapatkan barisan berada di belakangnya ulama. Barang siapa yang merapatkan barisan, dia siap untuk berada di belakangnya ulama, maka sama saja dia berada di belakangnya nabi, di belakang para nabi. Kalau sudah di belakangnya para nabi, aman. Ya, ini kembali kepada hadis yang sudah sebelumnya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al ulama warasatul anbiya. Karena apa? Karena hari ini kita tidak ketemu dengan nabi. Kita tidak ketemu dengan nabi. Yang ada kita ketemu dengan ulama. Maka sebagai pengganti, pewaris daripada para nabi adalah para ulama. Jadi posisi nabi pada waktu itu
itu sekarang ditempatin oleh para ulama. Tapi ulama yang seperti apa? Ulama yang betul-betul, ya, ulama yang betul-betul alim, seperti Gus Baha, seperti Gus Ghafur, seperti Profesor Said Agil Sirot, seperti Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar, udah para ulama-ulama sepuh Indonesia. Habib Lutfi bin Yahya, Habib Umar bin Hafid. Itu adalah para ulama-ulama yang merupakan warasatul anbiya. Wa fi hadisi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan diceritakan dalam hadisnya Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Wa fi hadisi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan diceritakan di dalam hadisnya Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, anna khudura majlisi zikrin, anna khudura majlisi zikrin, bahwa sesungguhnya mendatangi majlis zikir. Majlis zikir ini majlis ilmu. Kemarin saya bilang yang namanya majlis zikir itu tidak hanya majlis tahlilan, tidak hanya majlis istighosah, tidak, tapi juga termasuk majlis ilmi. Dasarnya dari mana? Dari ayat Al-Quran, was'alu ahla dzikri. Di situ Allah mengatakan ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahla dzikri, ya, in kuntum la ta'lamun. Nah, jika kita tidak memiliki pengetahuan, maka kita disuruh bertanya kepada ahla dzikri. Ahla dzikri di dalam tafsiran dikatakan ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Berarti makna zikir di sini bisa bermakna al ilmu, ya. Maka Al-Quran juga selain nama Al-Quran, selain disebut sebagai Al-Furqan, kemudian disebut juga sebagai Al-Quran sendiri, disebut juga sebagai Az-Zikr, ya, sebagai Az-Zikr, sebagai sebagai bayinah, juga sebagai penjelas, juga disebut sebagai Az-Zikr, pengingat. Ya, jadi majelis zikir di sini bukan hanya sebatas, bahkan termasuk juga majelis maulid juga termasuk majelis zikir. Karena dalam maulid itu kan ilmu juga, ilmu pengetahuan tentang sejarahnya Nabi, dibacakan tentang kisah hidupnya Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk-bentuk syair, dalam bentuk-bentuk solawat, ya, dalam bentuk solawat, syair-syair Arab. Tapi isinya adalah ilmu pengetahuan tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Harapannya kita yang mendengarkan, kita yang hadir di majelis maulid, ya, itu bisa mentauladanin tingkah lakunya Nabi kita Muhammad SAW, mendapatkan pancaran cahaya daripada akhlak dan perilakunya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang hadir di majelis zikir, itu afdalu min sholati alfi rakatin. Itu afdalu lebih utama min sholati alfi rakatin, daripada sholat 1000 rakaat. Jadi kalau yang nggak punya kemampuan, belum sudah, waduh gimana ini mau sholat 1000 rakaat, sholat 100 rakaat aja belum pernah. Udah datang, rajin aja datang di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Jadi rajin di majelis ilmu, rajin di majelis zikir, hadir di majelis ilmu, majelis zikir, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Maka santri-santri yang rajin ngaji itu lebih utama daripada santri yang malas ngaji, senengannya cuma sholat, sholat, tapi malas ngaji, nggak mau datangin pengajiannya kiai, ngikut ngaji kitab kuning, nggak mau ikut kilatan. Kadang-kadang ngaji kilatan cuman pembukaan, penutupan, muqaddimah sama tutupan. Males. Iya kan? Ini walaupun dia, mohon maaf, walaupun dia rajin ibadah, walaupun dia rajin puasa, ini kurang fadilahnya. Keutamaannya di mata Allah dan di mata Rasulullah kurang. Ya harusnya bagaimana? Ya rajin ibadah, ya rajin tirakat, riyadhah, puasa, tapi juga rajin mengaji. Maka ada kiai-kiai, di antaranya salah satu gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namanya Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk itu.
Beliau nggak memperbolehkan santrinya tirakat. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Yang penting pintar ngaji. Puasa nggak boleh. Sudah di kalau bahasa kita sudah dijalanin sendiri oleh kiainya. Tirakat riadonya sudah dilakukan oleh kiainya. Jadi santrinya yang penting ngaji, yang penting jadi orang pintar. Yang penting ngalim. Itu Kiai Zainuddin Al-Maghfurlah, salah satu gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di daerah Nganjuk. Wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah. Dalam hidup kita belum tentu kita bisa menghadirin 1000 jenazah. Maksudnya itu ketika ada orang meninggal, kita bisa menyaksikan sampai 1000 kali. Ya kan? Yang bisa, kalau hari ini insya Allah ada yang bisa sih. Ya, khususnya yang di daerah Eropa itu yang ngurusin jenazah orang corona itu dia lebih menyaksikan orang yang mati. Ya, oh seperti di Italia itu sampai berapa puluh ribu itu, Amerika berapa puluh ribu yang meninggal. Nah, yang ngurus jenazah itu kan sehari dia berapa ratus dia ngurusin jenazah. Nah, bisa dia menyaksikan sampai. Kalau kita yang tinggal di sekitar pesantren ya, di masyarakat Indonesia yang sampai hari ini ya, walaupun tetap dianggap banyak juga, sudah 700 lebih, hampir 800 korban corona yang meninggal di Indonesia, tapi belum sampai 1000. Apalagi kita yang alhamdulillah Sumsel masih baru, tapi moga-moga nggak tambah lagi, bukan baru 4 yang meninggal, dan semoga tidak tambah, bahkan yang positif pun tidak bertambah. Jadi biar cepat selesai lah, kalau bisa Idul Fitri coronanya sudah minggat ya. Gantian kita kepingin makan opor, makan ketupat ya, masa disuruh kemana-mana pakai masker terus. Karena kalau maskeran kan nggak bisa makan ketupat, nggak bisa makan opor kalau maskeran. Kalau kepingin makan opor harus dilepas dulu maskernya. Ya, jadi semoga sebelum Lebaran coronanya sudah minggat, biar kita bisa tidak pakai masker, sehingga bisa makan opor, makan ketupat, makan rendang. Kalau nanti Lebaran, ya bisa sanjo. Jadi lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama daripada menyaksikan 1000 orang sakit, mengunjungi 1000 orang sakit, dan lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Jadi menghadiri majelis ilmu ya, majelis zikir itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Waqala, dan berkata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innar rajula, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, itu layah ruju, sungguh keluar siapa rojul. Itu layah ruju, sungguh keluar siapa rojul, min manzilihi dari rumahnya rojul, min manzilihi dari rumahnya rojul. Wa alaihi, dan itu atas rojul, wa alaihi, dan itu ada pada rojul, wa alaihi, dan itu ada pada rojul, minazunubi, yakni berupa dosa-dosa. Minazunubi, yakni berupa dosa-dosa. Mislu jibali tahamata, mislu jibali tahamah, seperti gunung-gunung Tahamah, saking banyaknya dimisalkan gunung-gunung Tahamah. Jadi ada seorang laki-laki, dia keluar rumahnya yang memiliki dosa yang sangat banyak seperti gunung-gunung Tahamah. Kemudian ketika dia keluar dari rumah, ya keluar dari rumah tujuannya macam-macam, mungkin kepingin ngerampok ya, sudah banyak dosa, kepingin terus maksiat dia, kepingin terus maksiat, menambah tumpukan dosa-dosanya. Faida sami'a, kemudian ketika mendengar, faida sami'a, kemudian ketika mendengar siapa rojul al-alima, terhadap orang alim,
Al-alima terhadap orang alim. Khofa maka takut siapa rojul. Khofa maka takut siapa rojul. Wastarja'a dan berusaha kembali siapa rojul. Wastarja'a dan kembali siapa rojul. Andunubihi berusaha kembali. Taubat maksudnya. Wastarja'a dan berusaha kembali siapa rojul. Andunubihi dari dosa-dosanya rojul. Andunubihi dari dosa-dosanya rojul. Wansorofa dan kembali siapa rojul. Wansorofa dan kembali siapa rojul. Ila manzilihi ke rumahnya rojul. Ila manzilihi ke rumahnya rojul. Walaisa dalam keadaan tidak ada. Wansorofa dan kembali siapa rojul. Ila manzilihi ke rumahnya rojul. Walaisa dalam keadaan tidak ada. Itu alaihi atas rojul. Itu alaihi atas rojul apa dan bun dosa. Apa dan bun dosa. Apa dan bun dosa. Apa dan bun dosa. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang banyak dosa, dia keluar rumah, ya, dengan banyaknya dosa tadi dia keluar rumah, mungkin dia kepingin nambah dosanya. Kemudian ketika dia di luar rumah itu dia mendengar orang yang alim, kemudian ada rasa takut dalam hatinya. Ketika mendengar orang alim tersebut ada rasa takut dalam hatinya, kemudian dia punya keinginan untuk taubat. Kembali di sini adalah kembali untuk bertaubat, membersihkan dirinya. Karena rasa takut tadi, ya. Jadi awalnya sih dia, ya karena mendengar ada orang yang alim, kemudian lahirlah rasa takut, kemudian dia kepingin taubat, kembali dari dosa-dosanya. Intinya tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa. Nah, ketika dia kembali ke rumahnya, setelah dari keluar tadi dia kembali ke rumahnya, maka dia kembali ke rumahnya itu dalam kondisi bersih dari dosa-dosa. Ya. Tidak ada lagi dosa yang, jadi dosanya sudah ditinggal di luar. Ketika dia balik ke rumah dia sudah bersih. Di sini berarti rasa takut, ya, yang disebabkan oleh ulama, rasa takut untuk berbuat dosa yang disebabkan oleh ulama ini bisa menghapus dosa. Kalau tadi, ya, rasa cinta kepada orang yang alim dan ulama, rasa cinta terhadap ilmu dan ulama bisa menghapus dosa. Ini rasa takut yang disebabkan oleh orang alim, sehingga karena rasa takut tadi dia tidak lagi mau berbuat dosa, bahkan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia kembali ke rumah dia sudah bersih. Maka sebenarnya kalau dalam Al-Quran Allah sering mengatakan Allah itu adalah Tawwabun Rahim, ya, Ghafurur Rahim. Itu betul, Maha menerima taubat, Maha pengampun, Maha belas kasih sayang. Itu betul. Sehingga sebenarnya mudah sekali untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta ampunan dosa. Buktinya dengan mendengar seorang ulama, kemudian dari dia mendengar itu melahirkan rasa takut untuk tidak lagi dia mengulangi dosanya, bahkan dia kepingin taubat. Dari rasa takutnya itu kemudian dia kepingin taubat, itu sudah hilang dosa-dosanya, ya, sudah tidak ada lagi ketika dia kembali ke rumahnya. Fala tufariku maka janganlah memisahi siapa kamu, memisahkan diri siapa kamu. Fala tufariku maka janganlah memisahkan diri siapa kamu. Majlisal ulama'i terhadap majlis ulama. Majlisal ulama'i terhadap majlisnya ulama. Majlisal ulama'i terhadap majlisnya ulama. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala itu lam yahluk, tidak menciptakan siapa Allah. Itu lam yahluk, tidak menciptakan siapa Allah ala wajhil ardi, di permukaan bumi. Ala wajhil ardi, di permukaan bumi, tidak menciptakan turbatan terhadap tanah. Turbatan terhadap tanah. Turbatan terhadap tanah. Akroma yang lebih mulia. Akroma yang lebih mulia min majlisil ulama'i. Min majlisil ulama'i, daripada majlisnya para ulama. Di mana ada majlis ulama, ya, perkumpulannya para ulama, ada majelis taklim, berarti tanah yang dijadikan tempat majelis ulama, yang dijadikan tempat majelis taklim, perkumpulan orang-orang alim, itu adalah tanah yang paling mulia di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa kita artikan pesantren, ya, ini merupakan tanah pesantren ini adalah tanah yang paling mulia,
yang diciptakan Allah. Karena apa? Karena setiap hari ketika lagi aktif, tidak lagi corona kayak gini, itu kan majelis ulama, orang-orang yang alim yang mengajarkan ilmu. Guru itu termasuk ulama. Ya, di pesantren di Jawa yang santrinya puluhan ribu, belasan ribu, itu tempat yang paling mulia. Jadi kalau kita bayangkan, kalau Rasul dalam hadis sebelumnya mengatakan, ketika kamu bertemu dengan taman daripada taman-tamannya surga, ya, kita disuruh mampir. Kemudian bertanya, apa itu taman surga? Adalah majelis zikir, majelis ilmu, majelis ulama. Bayangin. Bukan majelis ulama MUI ya, bukan ya. Ini nanti majelis ulama, oh berarti MUI. Bukan. Ya, itu kan organisasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah di mana di situ ada perkumpulan ulama yang diadakan oleh ulama untuk menambah ilmu pengetahuan, berarti majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, maka disitulah Allah menjadikan tanahnya menjadi tanah yang paling mulia di muka bumi ini. Berarti pesantren dimanapun berada, ya kalau kita bayangkan berarti seperti taman surga. Kita ini tinggal di tengah-tengah taman surga. Bersyukurlah yang bisa tinggal di pesantren. Walaupun mungkin kalau kita bandingkan ustadz-ustadz yang tinggal di pesantren itu hidupnya jauh lebih sederhana, ya, secara materi lebih terbatas jika dibandingkan yang hidup di perkotaan. Para artis kan rumahnya megrong-megrong seperti istana, seperti taman-taman surga. Harganya ada yang puluhan miliar, ada belasan miliar. Tapi hakikatnya itu tidak seperti surga. Yang surga itu seperti kalau kita tinggal di pesantren. Walaupun santri di pesantren itu tinggal sekamar wong 20, wong selawe. Ya, pecak susun dencis tidurnya. Oh, itu bagaikan tinggal di surga hakikatnya. Cuman masih Allah kasih hijab. Ya, Allah kasih hijab. Kalau misalnya ditunjukkan wajah aslinya pesantren yang seperti taman surga, wah, kita nolak. Semua orang kepingin di pesantren. Kalau Allah bukakan aslinya wajah pesantren ini seperti taman-taman surga yang disampaikan oleh Nabi, wow, semua orang pasti rebutan. Tidak ada yang mau sekolah di SMP, tidak ada yang mau sekolah di SMA. Semuanya mau sekolah di pesantren. Karena wajah aslinya pesantren adalah taman-tamannya surga. Maka rugi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah punya anak, ya, kok nggak disekolahkan di pesantren? Wah, rugi. Ya, rugi. Karena hakikatnya pesantren adalah taman-tamannya surga. Jadi kalau kita masukkan anak kita ke pesantren, berarti sama saja kita memasukkan anak kita di surga. Wanakola dan mengutip siapa? Asyar Masahi, Syekh Asyar Masahi Al-Maliki, yang sebangsa Maliki, fi awali kitabihi, di dalam permulaan kitabnya Asyar Masahi, fi awalihi, di dalam permulaan kitabnya Asyar Masahi, Nazmid Durori, yaitu kitab Nazmid Durori, kitab Nazm ad-Durori. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi? Man, adapun barang siapa? Man, adapun barang siapa itu azzoma, memuliakan siapa man? Itu azzoma, memuliakan siapa man? Al-alima, terhadap orang yang alim. Al-alima, terhadap orang yang alim. Fa innama yu'azzim, fa innama yu'azzimu, maka sesungguhnya memuliakan siapa man? Fa innama yu'azzimu, maka sesungguhnya memuliakan siapa man? Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala. Orang yang memuliakan orang alim, hakikatnya dia hanya memuliakan Allah. Kok bisa? Yang menjadikan orang alim itu adalah Allah. Ilmu yang diberikan kepada orang yang alim adalah ilmunya Allah. Yang menciptakan orang alim Allah. Yang menggerakkan hatinya orang alim sehingga dia mau belajar Allah. Yang membukakan pikiran dan hatinya sehingga bisa menerima ilmu adalah Allah. Ilmu yang ada pada diri orang yang alim adalah ilmu dari Allah, ya. Sehingga barang siapa yang memuliakan orang alim, maka hakikatnya dia memuliakan Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya. Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, ya, maka Allah akan
memberikan pemahaman terhadap ilmu agama, sehingga hakikatnya yang mengatur ini semua adalah Allah. Waman adapun barang siapa itu tahawana meremehkan, menganggap remeh siapa man. Waman adapun barang siapa itu tahawana meremehkan, menganggap enteng, menganggap hina siapa man bil alimi dengan orang alim, bil alimi dengan orang alim, fa innama dzalika maka sesungguhnya adapun tahawana bil alim, fa innama dzalika maka sesungguhnya adapun tahawana bil alim itu istihfafun, sama saja dengan menganggap enteng, meringankan, meremehkan billahi ta'ala dengan Allah ta'ala, billahi ta'ala dengan Allah ta'ala, wa rasulihi dan rasulnya Allah, billahi ta'ala dengan Allah ta'ala, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Maka jangan pernah, khususnya para santri, siapapun, para alumni, dimanapun Anda berada, para wali santri, jangan pernah meremehkan ulama. Walaupun kita sudah menjadi orang hebat, walaupun kita sudah menjadi pejabat. Berapa waktu yang lalu, sebelum ramainya virus corona, sempat viral di media sosial, ya, ada video, ada seorang pejabat mungkin dia itu menghina kiai, menghina ulama di Pekanbaru di Riau, pimpinan pesantren. Mungkin gara-gara anaknya habis disanksi, dihukum atau dikeluarkan begitu. Tahu-tahu ada orang yang merasa wali santri yang sepertinya merasa pejabat itu menghina ulama, dicaci maki kiai itu, pimpinan pesantren itu. Ya, orang yang seperti ini, ya, sama saja dia menghina Allah dan Rasulnya. Ya, karena para ulama itu adalah warasatul anbiya. Apapun alasannya, mungkin contoh, karena anaknya dizolimin dan sebagainya, nggak ada. Ulama itu nggak ada yang dia mendolimin santrinya. Kalaupun ada santri yang diberi hukuman, tidak naik kelas, dikeluarkan, itu mungkin sudah dengan berbagai macam pertimbangan, karena saking nakalnya, ketika dibiarkan di pesantren akan menimbulkan madorot bagi yang lain, akan menular penyakitnya. Ketika madorotnya lebih besar, maka lebih baik dia dikeluarkan. Iya kan? Ketika ada yang tidak dibuat naik kelas, lah gimana mau akhlaknya nggak bagus? Mungkin biar akan menjadi pelajaran. Kalau ada santri yang nggak lulus, iya kan? Biar jadi pelajaran, iya kan? Pelajaran bagi anaknya maupun pelajaran bagi orang tuanya. Jadi kalau ulama itu melakukan sesuatu, bersikap sesuatu itu dengan berbagai macam pertimbangan. Kadang-kadang ulama itu melakukan sesuatu dengan istikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kiai, kalau ulama yang memutuskannya sebuah keputusan, ya kan, tentang nasib santri, anaknya, ya harus kita terima. Insya Allah ada kebaikan, ada hikmah di balik keputusannya kiai tersebut. Jangan malah kita hina, kita caci. Maka akan sengsara hidup kita, dan akan sengsara juga hidup anak kita. Karena dengan sendirinya orang tua yang seperti ini, yang tidak terima dengan perlakuan ulama, perlakuan seorang kiai, padahal sebenarnya yang dilakukan itu adalah sesuatu yang terbaik, tapi orang tuanya tidak terima, itu sama saja mengajarkan kepada anaknya bahwasanya apa yang dilakukan anaknya, kalau itu merupakan sebuah kenakalan, itu dianggap benar karena dibela oleh orang tuanya. Maka sebagai orang tua, ketika anaknya memang diberi hukuman, diberi sanksi oleh kiainya, ya, oleh ulama dalam hal ini, oleh gurunya, ya harusnya kita dukung, kita support, karena semuanya adalah demi kebaikan anak kita. Jangan kita bela anak kita, ya kan, jangan kita bela, karena urusan pendidikan ilmu dan akhlak itu urusan guru. Tetapi kalau urusan nafkah zahir, nafkah jasmani, itu adalah urusan orang tua, ketika kita memang sudah titipkan anak kita di pesantren. Ya, jadi barang siapa yang meremehkan orang alim, maka dia sama saja meremehkan, menganggap enteng dengan Allah dan Rasulnya. Wa qala Aliyu karamallahu wajhah wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.